Udah Al, silakan. Oke. Jadi di sini ada satu soal materinya tentang kombinasi. Jadi di pertanyaan ini ada suatu delegasi terdiri dari 7 orang mahasiswa dan dipilih dari 8 mahasiswa teknik elektro, 7 mahasiswa teknik telekomunikasi, dan 6 mahasiswa teknik informatika. Tentukan peluang bahwa delegasi tersebut harus beranggotakan A. 2 mahasiswa teknik informatika, 4 mahasiswa teknik telekomunikasi, dan 1 mahasiswa teknik elektro. B. 2 mahasiswa teknik informatika. Jadi dari pertanyaan ini kita dapat menggunakan kombinasi. Kenapa kita harus menggunakan kombinasi? Karena di sini kan kita harus menentukan peluang yang dimana peluangnya itu nggak harus urut gitu. Jadi di sini kita harus menentukan 7 orang mahasiswa delegasi, tapi nggak urut. Jadi bebas aja dari teknik informatika 2, teknik elektro 1 gitu. Jadi kalau misalkan nggak berurut, kita bisa menggunakan kombinasi sementara gitu. Kalau misalkan urut, berarti itu menggunakan permutasi. Nah, Oke. Terus selanjutnya kita bisa jawab dari ini mahasiswa teknik informatika. Nah, jumlah mahasiswa teknik informatika kan yang diketahui ada 6. Maka nanti tulisnya harus 6C2, 6 kombinasi 2. Karena ini adalah jumlah mahasiswa informatikanya ada 6, lalu yang ditentukan ada 2, terus selanjutnya ada 4 mahasiswa teknik telekomunikasi, ada 4 orang, kemudian total dari mahasiswa teknik telekomunikasinya ada 7, terus juga 8 teknik elektro yang ditentukan hanya 1 mahasiswa. Kemudian untuk pernya ini adalah jumlah dari seluruh mahasiswanya, 6 ditambah 7 ditambah 8 jadi 21. Terus kombinasi C7 ini adalah yang dibutuhkannya. Kan kita harus menentukan 7 orang mahasiswa. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan rumus kombinasi ini. N per ini kita 6C2, di sini kita tinggal masukin aja N-nya itu 6, K-nya itu 2, lalu 6 dibagi 2, 6 kurang 2, 4, jadi 6 kali 5 kali 4, ini 4-nya bisa dicoret, karena 6 kurang 2 itu 4, terus jadinya 30 dibagi 2, 15, terus 7C4-nya 7 per 4, 7 ini 4, kemudian 7, 6, 5, sini 4-nya bisa dicoret, terus di sini kan 7 dikurang 4, 3, berarti ini mulainya dari 3, 2, 1 gitu. Terus ini dijumlah jadinya 210, terus dibagi 3 kali 2, 6, kemudian hasilnya jadi 35. Selanjutnya yang 8C1, 8 dibagi 1, 8 minus 1, 8 minus 1 itu 7, kemudian 7-nya bisa dicoret. Nah, lalu mendapat 8. Nah, selanjutnya kan udah dapat nih 15, 35, sampai 8. Itu kita lanjutin rumusnya nih. Jadinya 6C2 itu 15, 7C4 itu 35, 8C1 itu 8. Terus tadi yang 21C7 itu 115, 280. Ini ratusan ribu ya, bukan kali. Terus 15 kali 35 kali 8 hasilnya 4200 dibagi 116, 280 jadi 0,036. Jadi ini adalah peluang dari yang A, soal yang A. Selanjutnya yang B di sini 2 mahasiswa TF. Kan yang diminta tadi 7, berarti kita kurang 5 orang lagi kan, tapi 5 orangnya itu random, nggak tahu, nggak diminta yang mana aja. Jadi 15 ini total dari mahasiswa teknik telekomunikasi sama teknik elektro. Kemudian sisanya kan ada 5, jadi 15 dari 5.
Terus ini tadi 6C2 dari 2 mahasiswa PF ini. Kemudian 6C2 yang kayak tadi dapat 15. Terus selanjutnya 15C5, 15 faktorial dibagi 5, 15 min 5. 15 min 5 dapat 10, 10 yang bisa dicoret. Kemudian 15, 14, 13, 12 dikali, jadi 360.360 dibagi 120, dapat 3.003. Kemudian 15 sama 3.003 ini dikali, lalu dibagi sama yang 21C7 ini, yaitu 116, 280. Hasilnya didapat 0,387. Ada yang ingin ditanyakan? Udah jelas mungkin? Atau ada yang kelewat? Di 15C5. Jadi 15C5 itu 15 ini kan yang sebelah kiri ini adalah total dari mahasiswa teknik elektro sama teknik telekomunikasi. Jadi di sini kan yang kurangnya 5. Jadi di soalnya itu cuma ditanya 2 mahasiswa TM. Sementara kan di soal itu yang diminta itu adalah 7 orang mahasiswa. Ditentukannya 7 orang mahasiswa. Jadi dari 2 mahasiswa ini kan masih kurang 5 mahasiswa. Jadi di sini kita bikin 5 mahasiswa dari 2 jurusan itu, teknik elektro dan teknik telekomunikasi gitu. Nah, terus kita cari di sininya. Sudah jelas? Sudah jelas belum? Oke. Udah. Mungkin segitu aja bisa dilanjutkan lagi. Nomor 2. Nomor 2 siapa? Halo Eno, Assalamualaikum. Gak mau apa? Aduh, gimana ya? Iya. Yaudah aku yang share screen ya. Yaudah, sebentar Eno. Makasih, iya, Assalamualaikum. Mana nih? Duh, kok nggak bisa sih? Jendela.
Gak bisa, sumpah. Aduh, panik aku. Eno, aduh gak diangkat. Selamat malam semuanya. Malam. Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan. Kak. Oke, siap. Bentar. Kelihatan Kak. Kelihatan ya? Ada. Langsung aja kita bahas soalnya ya. Iya. Ini kita akan bahas tentang box plot. Nah, box plot itu apa sih? Kita ke gambar box plotnya dulu ya. Nah, itu namanya box plot. Oh, yaudah. Nah, ini itu namanya box plot. Buat apa sih box plot itu? Fungsinya box plot itu digunakan untuk menunjukkan sebaran data gitu, sebaran data transaksi kita. Di sini komponennya ada apa aja nih? Ada kotak ini nih. Lihat di sini ya, ada kotak. Terus ada garis ini, ada titik di sini, sama di atas, sama di bawah juga, dan ada garis tengahnya di sini. Nah, apa aja sih di sini komponennya? Ini tuh menggambarkan apa aja? Nah, kotak ini tuh menggambarkan data-data yang ada nih. Di sini ada kuartil 3. Jadi nanti di sini angka di sini tuh ibaratnya ada kuartil 3-nya. Angka yang di bawah ini adalah kuartil pertama dan angka yang di tengah ini kuartil 2. Di sini sebenarnya ada garis tengah yang sama-sama atau yang putus-putus. Apa sih itu yang sama-sama atau yang putus-putus? Itu menandakan titik tengah dari si boxnya itu sendiri. Titik tengahnya itu digambarkan dari
Q3 atau kuartil 3 ditambah dengan kuartil pertama, kemudian dibagi 2. Nah, kita langsung lihat ke soalnya. Oh ya, di sini ada data minimal juga. Data minimal itu maksudnya data paling kecil dari data yang dikasih, dan data maksimal adalah data paling besar dari data yang dikasih. Kita langsung ke soalnya aja ya. Soalnya diberikan diberikan data hasil kuis probabilitas dan statistika. Nah, diminta untuk membuat box plot dari data yang ada di sini nih. Terus diminta juga untuk memeriksa ada nggak sih data outlier. Kalau ada, itu data keberapa, terus berapa besarnya gitu. Nah, ada beberapa tahap yang harus kita penuhi dulu sebelum dapat gambar box plotnya. Yang pertama kali harus kita lakukan itu adalah mengurutkan data yang diberikan. Dari data-data yang ini kita harus urutin dulu nih. Nah, kalau udah diurutin, baru kita bisa menentukan beberapa hal. Yang pertama, itu ada kuartil 1. Kuartil 1 itu didapatkan dengan cara jumlah data yang ada ditambah 1, kemudian dibagi 4, atau 1/4 dikali dengan jumlah data ditambah 1. Nah, karena di sini datanya ada 30, jumlah datanya, jadi hasil kuartil 1 itu bisa kita dapatkan di data yang ke 7,75. Begitu juga seterusnya. Untuk kuartil 2 didapatkan dari setengah dari jumlah data ditambahkan dengan 1. Hasilnya ada 15,5. Kemudian kuartil 3 didapatkan dari 3/4 dikali jumlah data ditambahkan dengan 1. Dapatkan hasilnya 23,25. Ingat ya, kalau yang di sini itu bukan hasilnya, bukan hasil nilai kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3, tapi letak nilai kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nah, selain yang ditentukan dari yang di atas itu tadi ada 3, kita harus menentukan juga nih, ada jarak antar kuartil yang didapatkan dari kuartil 3 dikurangi dengan kuartil 1. Lalu ada batas pagar bawah atau pagar bawah, ada pagar dalam bawah, biasanya kita nyebutnya kalau sama Pak Heri ya. Terus ada pagar dalam atas. Nah, itu didapatkannya dengan cara kuartil 1 dikurangi dengan 1,5 dikali dengan jarak antar kuartilnya. Kalau untuk yang atas itu didapatkan dengan cara mengoperasikan kuartil 3 ditambahkan dengan 1,5 ditambah dengan dikali dengan jarak antar kuartilnya. Nah, setelah kita jumlahkan nih, kita urutkan datanya, didapatkan seperti ini nih. Oh, kita juga harus menentukan nih data terbesar apa, data terkecil juga apa. Nah, kita bisa lihat nih data terkecilnya 45 dan data terbesarnya 94. Jadi kan kita dikasih tahu nih, kalau kuartil 1 itu ada letaknya di data ke 7,75. Kita hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti ada di antara dua data ini kan. Gimana cara nyarinya? Pertama, kita ambil data yang paling kecil dulu, yaitu 58. 58 kita tambahkan dengan 0,75 didapatkan dari sini, dikali dengan 59 dikurang dengan 58, atau data setelahnya dikurangi sama si data yang sebelumnya ini. Terus setelah kita hitung, ternyata didapatkannya hasilnya 58,75. Selanjutnya ada kuartil 2 atau biasa juga kita sebut dengan median atau nilai tengah. Nah, median itu bisa didapatkan dari yang tadi itu tuh kuartil 2. Nah, tadi kan dapatnya letaknya dari data ke 15,5 ya. Ternyata setelah dihitung nih, data yang ke-15 itu 66 dan data yang ke-16 itu 67. Kita cari dengan cara yang tadi, 66 ditambah dengan ini di belakang komanya berapa, dikali dengan 67 dikurang dengan 66, atau data ke-16 dikurang data ke-15. Hasilnya jadi 66,5. Kemudian ada kuartil 3.
dari yang tadi ini, penghitungan yang tadi kita dapatkan kalau letaknya itu ada di data ke 23,25. Nah, gimana sih itu? Setelah kita hitung-hitung, ternyata ada di sini. Di antara 79 dengan 80 gitu kan. Nah, kita ambil lagi nih dengan cara yang tadi, 79 ditambah dengan 0,25 didapatkan dari ini dikali dengan 80 dikurang dengan 79, dapatkan hasilnya 79,25. Nah, tadi kita juga harus nyari jarak antar kuartil yang bisa didapatkan dari Q3 dikurangi dengan Q1. Q3-nya 79,25 dan Q1-nya 58,75. Didapatkan hasil dari JAK-nya adalah 20,5. Nah, setelah kita udah dapetin data-data tersebut, kita harus ngapain sih? Kita harus menggambar box plot. Nah, ini tadi nih box plot yang tadi dibilangin. Udah dapet kan? Q1 udah dapet tadi. Q2 udah dapet. Q3 udah dapet. Data maksimalnya juga udah tahu. Data minimalnya juga udah tahu. Nah, ada satu hal lagi yang harus kita taruh di sini adalah si pagar dalam bawah sama pagar dalam atas tadi. Nah, peletakannya ini juga nggak sembarangan. Jadi tergantung sama nanti gimana hasil dari penghitungannya. Kita bisa coba letakin satu-satu ya. Tadi Q1-nya kan didapatkan hasilnya itu 58,75. Benar nggak nih? Betul ya? 58,75. Ini udah aku bikinin yang udah jadinya. Nah, 58,75 adanya di sini ya. Setelah dicari nih nilai tengah dari boxnya, itu jumlahnya kan paling gede ada 94 dan paling kecil itu 45 nih datanya. Berarti tengah-tengahnya itu adalah 94 ditambah 45 dibagi 2. Nah, kita dapatkan hasilnya adalah 69,5. Berarti kalau misalkan ada garis yang posisinya di tengah ini, nilainya itu 69,5. Terus ternyata kita tahu kalau kuartil 2-nya itu nilainya nggak 69,5, tapi 66,5 yang lebih kecil daripada 69,5. Makanya kita taruh lebih ke kiri sedikit karena nilainya lebih kecil dari 69,5. Nah, terus tadi kita juga sempat nyari yang namanya pagar dalam atas sama pagar dalam bawah, atau yang tadi itu di sini tulisannya itu batas pagar bawah dan batas pagar atas. Nah, ini kita taruh di sini. Karena kebetulan nilainya 110 dan 28 yang lebih besar daripada data maksimal dan lebih kecil daripada data minimal, makanya dia letaknya ada di sini. Tapi bisa jadi juga nih kalau misalkan pagar dalam atasnya itu nilainya misalkan lebih kecil daripada 94, bisa aja ditaruh di sini jadinya nih. Atau pagar dalam bawahnya lebih besar daripada 45, kita taruh di sini. Itu, tapi kebetulan kan nggak begitu kasusnya. Karena nggak begitu kasusnya, makanya nggak kita taruh di situ, gitu ya, nggak ada di sini. Nah, terus yang nomor 2 ini ada B ditanya, periksa apakah ada data outlier. Jika ada, data keberapa dan berapa besarnya. Apa sih data outlier itu? Data outlier ini bisa kita identifikasi juga nih dari si box plotnya ini. Apabila ada data yang disediakan dari list data ini yang nilainya lebih besar daripada pagar atas atau lebih kecil daripada pagar bawah. Nah, di sini kita punya pagar dalam atasnya itu kan 110, pagar dalam bawahnya itu 28, sedangkan nilai minimal dari data yang kita punya itu 45. Ya kan nggak lebih kecil daripada 28. Maka nggak punya data outlier, di bagian bawahnya ini nggak punya data outlier ya. Nah, terus bagian atasnya, pagar dalam atasnya itu 110, sedangkan data maksimumnya itu 94. Dan 94 itu nggak lebih besar daripada 110, maka dia juga nggak punya data outlier.
Maka bisa disimpulkan kalau di sini yang B itu data tidak memiliki data outlier. Data outlier tidak ada gitu, tidak terdapat data outlier pada data yang disajikan begitu. Kalau semisal ada kasusnya ada data outliernya, berbentuknya gimana Kak isinya? Ada data outlier di isinya gimana nih? Misalkan ternyata data outliernya ada nih, ternyata data maksimalnya itu 115. Maksimalnya 115. Terus ada minimalnya misalkan 27 gitu ya. Misalkan aja. Nah, gimana tuh caranya? 115 kan berarti dia ada di luar sini ya. Ada nih 115. Terus di sini juga ada 27. Misalkan di soal itu 115 itu adalah data ke-31. Terus 27 ini adalah data pertama. Nah, kita bisa tulisin di sini terdapat data outlier yang terletak, misalkan nih, misal kalau ada data outlier terdapat pada data ke 1 yang bernilai 27 dan data ke 31 yang bernilai 115. Begitu. Tapi biasanya Kak si data outlier itu datangnya di yang pertama dan terakhir Kak. Belum tentu, bisa jadi ada lebih dari satu data outlier gitu. Oh, siap Kak. Ada lagi? Ada yang masih dibingungin? Aman Kak? Oke siap. Boleh lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan. Umumnya kedengeran nggak? Kedengeran Ano? Kedengeran no. Sebentar. Oke, di sini materinya yaitu terkait dengan teorema batas atau bukan syarat dengan 0,30. Sedangkan yang pertama, tentukan peluang kejadian A irisan B. Kedua, apakah A dan B bersifat independen? Nah, yang perlu diingat untuk teorema Bayes ini adalah konsepnya. Misalnya peluang kejadian B dengan syarat. Jadi adalah ditulis dengan peluang B tanda garis lurus itu kan syarat dengan A sama dengan peluang kejadian A dibagi peluang kejadian A. Jadi untuk memudah peluang kejadian B dengan syarat A itu dia akan membutuhkan syarat. Jadi nanti sebaliknya kalau hanya ditulis peluang kejadian A syarat B sama dengan irisan B
peluang kejadian B. Gitu. Lalu lanjut yang pertanyaan A, ditanya peluang irisan B. Dari kuadrat terdapat alternatif. Peluang kejadian A irisan B itu peluang peluang kejadian B dengan syarat peluang kejadian syarat itu 0,30. Lalu peluang kejadian sama dengan 0,2. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, lanjut. Yang B. Lalu pertanyaan D, A dan B bersifat independen jika juga merupakan konsep, yaitu peluang kejadian A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Kedengaran nggak ya? Kedengeran. Nah, di sini kita membutuhkan nilai dari peluang irisan kejadian A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Peluang A irisan B kita kan tadi itu 0,12 ini. Lalu peluang kejadian A kita sudah mendapatkan di soal, yaitu ini 0,40. Lalu peluang kejadian B kita belum dapat. Nah, cara mencari peluang kejadian B kita berpatok ke rumus yang ini. Jadi kalau untuk mencari peluang kejadian B, berarti ini yang ditanyain ya, peluang kejadian B. Nah, berarti kalau peluang kejadian B, peluang kejadian A di mana dengan syarat B sama dengan peluang A irisan B per peluang kejadian B. Peluang kejadian A syarat B itu diketahui di soal 0,60 ini. Lalu sama dengan peluang A irisan B diketahui tadi udah dapat yang poin A yaitu 0,12 per peluang kejadian B. Lalu peluang kejadian B 0,60 dikali peluang kejadian B sama dengan 0,12. Peluang kejadian B sama dengan 0,12 dibagi 0,60. Hasilnya 0,2. Nah, di poin B kita diminta untuk menguji apakah A dan B bersifat saling bebas atau independen. Nah, di teorema Bayes itu suatu kejadian dikatakan saling bebas atau tidak ketika peluang kejadian A irisan B itu harus sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Jadi kalau misalnya dia nggak sama, itu berarti bersifat tidak saling bebas. Nah, ini tinggal kita uji peluang A irisan B. Di sini udah dapat 0,12 sama dengan peluang kejadian A 0,40 diketahui di soal 0,40 dikali peluang kejadian B dapat 0,2. Berarti tinggal kita uji apakah 0,12 ini dikali 0,08. 0,12 tidak sama dengan 0,08. Artinya A dan B merupakan kejadian yang tidak saling bebas atau dalam bahasanya dependen. Seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau yang independennya gimana, Kak? Kalau hasilnya independen? Kalau independen, berarti peluang kejadian A irisan B itu bakalan sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Misalnya di sini 0,12. Lalu peluang kejadian A misalnya di sini 0,2. Lalu peluang kejadian B 0,6. Itu kan bakal, kalau misalnya dikali itu bakal 0,12. Jadi kalau misalnya tinggal kita uji, kalau misalnya dia sama, berarti dia kejadiannya saling bebas atau independen. Oh, berarti kalau peluang A sama yang A sama B-nya 0,12 sama dengan 0,12 berarti saling saling bebas kan ya? Saling bebas ya. Kalau misalnya dia sama,
berarti saling bebas. Tapi kalau nggak sama berarti dia tidak saling bebas. Paham, Kak? Apakah masih ada pertanyaan yang lain? Oke, nggak ada ya. Oke, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan melanjutkan tentang soal UAS, yaitu yang pertama tentang dependensi dua buah variabel. Nah, di sini ada soal di bawah ini menunjukkan dua buah variabel yang tidak saling berkorelasi tetapi tidak saling bebas. Misalkan X dan Y memiliki fungsi massa peluang atau PNF sebagai berikut. Jika X-nya min 1 dan Y-nya 1, peluang X dan Y-nya 1/3. Jika X-nya 0 dan Y-nya 0, peluang X dan Y-nya 1/3. Dan jika X-nya 1, Y-nya 1, peluang X dan Y-nya 1/3. Nah, yang ditanyakan, buktikan bahwa X dan Y tidak saling bebas. Dari tabel yang tadi di soal, itu bisa diketahui ini peluang dari min 1,1 itu 1/3, dan nilai peluang dari 0,0 itu 1/3, serta nilai peluang dari 1,1 itu 1/3. Nah, tadi kan yang ditanyain kan buktikan bahwa X dan Y tidak saling bebas. Syarat dari X dan Y variabel acak diskrit yang saling bebas itu jika memenuhi syarat distribusi peluang gabungan sama dengan peluang marginal X dikali peluang marginal Y. Nah, sekarang yang tahap pertama yaitu kita tinjau titik di titik min 1,1 di sini. Sebenarnya kita itu bebas mau milih titik yang mana aja, mau min 1,1 boleh, 0,0 boleh, 1,1 boleh. Tapi sekarang kita pakai yang min 1,1 aja. Dengan peluang P min 1,1 sama dengan 1/3 ini kan. Nah, sekarang kita mencari peluang marginal ketika X-nya min 1. Ketika X-nya min 1 kan. Nah, rumusnya itu jumlah Y sama dengan 0. Di sini di tabel itu dilihat Y-nya itu ada berapa aja, ada 0 sama 1. Berarti Y-nya dari 0 sampai 1. Peluang, kan tadi kan ini kan mau cari peluang marginal di X sama dengan min 1. Jadi yang nilainya konstan itu yang min 1. Jadi P min 1, Y sama dengan P nilai yang konstan min 1, tadi kan Y-nya dari 0 sampai 1. Jadi P min 1,0 ditambah P min 1,1. Nah, balik lagi ke tabel, kita lihat yang nilai P min 1,0 itu berapa. Nah, di sini kan nggak ada, jadi nilainya itu 0. Nah, terus kita lihat nilai P min 1,1 itu berapa, 1/3. Jadi 0 ditambah 1/3 hasilnya 1/3. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada ya, oke. Terus, kita mau cari peluang marginal ketika Y-nya sama dengan 1. Itu jumlah. Nah, di sini lihat X-nya itu dari berapa aja. X-nya kan dari min 1, 0, 1. Berarti jumlah X-nya dari min 1 sampai 1, peluang X, 1. Kan tadi kan kita akan mencari nilai marginal ketika Y-nya sama dengan 1. Jadi nilai yang konstan itu 1. Sama dengan P min 1, min 1,1 ditambah min 1,0 ditambah P 1,1. Balik lagi ke tabel.
P min 1,1 itu berapa? 1/3. Lalu P 0,1 itu berapa? Nggak ada kan, jadi 0. Lalu P 1,1 itu berapa? 1/3. Nah, 1/3 ditambah 0 ditambah 1/3 itu kan hasilnya 2/3. Udah nih, udah ketemu. Nah, terus kita lihat tadi kan syarat untuk saling bebas itu kan P X, Y sama dengan P marginal X dikali P marginal Y. Nah, di sini kan tadi kan udah lihat kan P min 1,1 itu 1/3. P marginal X ketika X sama dengan min 1 dikali P marginal Y ketika Y sama dengan min 1 ketika Y sama dengan 1 itu berarti 1/3 dikali 2/3 itu hasilnya 2/9. Nah, 1/3 sama 2/9 itu kan beda karena P min 1,1 tidak sama dengan P X marginal ketika X sama dengan min 1 dikali P Y marginal ketika Y sama dengan 1, maka X dan Y tidak saling bebas. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain? Apa ada yang kecepatan? Nah, kalau itu yang P yang berisi kedua tuh Kak, yang P dalam kurung 0,1 itu dapat dari mana Kak? Yang ini. Yang tengah itu. Nah itu Kak. Nah, ini kan tadi kan di tabel itu kan range X-nya itu kan dari min 1 sampai 0. Berarti kan ada min 1, 0, sama ada 1. Nah, terus buat kita cari P marginal Y saat Y sama dengan 1, itu pakai X sama dengan min 1 sampai 1 P X, 1. Satunya itu konstan ya. Jadi P X-nya itu dimasukin min 1, Y-nya 1 ditambah P 0,1. Nah, terus P 1,1. Jadi masukin nilai X yang ada di tabel. Paham nggak? Oh paham. Tapi belakangnya tetap 1 juga kan ya? Iya, soalnya mau cari marginal Y sama dengan 1. Oh iya paham Kak. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Nggak ada ya? Oke. Oke, selanjutnya kita bakal bahas soal selanjutnya. Tunggu sebentar. Udah muncul kan? Ya, udah kayak udah muncul ya. Nah, jadi di sini ada soal materinya itu tentang distribusi sampling rata-rata. Nah, ini tuh kalau menurut aku sendiri sih salah satu soal yang cukup pendek sih pengajarannya, nggak terlalu banyak step-stepnya. Jadi kita langsung aja ya bahas soalnya. Nah, jadi itu kalau misalnya kita baca kan di sini dari hasil penelitian yang diadakan oleh salah satu lembaga survei nasional menyampaikan hasil bahwa remaja di perkotaan berusia antara 12 sampai 15 menggunakan media sosial rata-rata 25 jam per minggu. Ini yang rata-rata 25 jam per minggu, ini kalian ingat-ingat. Nah, lalu katanya di sini diasumsikan variabel berdistribusi normal. Nah, kalau misalnya di dalam soal itu ada kata kunci distribusi normal, pasti nggak bakal jauh-jauh dari tabel Z. Mungkin kalian masih ingat kan tabel Z kayak gimana kan? Soalnya waktu pas saat itu kan masih pakai tabel Z kan, jadi pasti masih ingat tabel Z. Jadi kalau misalnya ada kata-kata ini distribusi normal, pasti bakal pakai tabel Z, bakal ada rumus Z juga nantinya. Lalu kita lanjut dulu, katanya di sini simpangan bakunya adalah 3 jam. Lalu di sini lanjut, jika 20 remaja berusia antara 12 dan 15 dipilih secara acak. 20 remaja ini berarti kan kayak banyak sampelnya kan, berarti itu N-nya. Lalu yang ditanya itu carilah P
probabilitas atau carilah peluang bahwa rata-rata jumlah jam penggunaan media sosial akan lebih besar dari 26,3 jam. Nah, ini kan kalian udah baca soalnya kan, udah ketika maksudnya kayak gimana. Jadi itu kata kunci yang paling penting itu di sini ada distribusi normal. Nah, kalau distribusi normal berarti kita pakai tabel Z. Kalau misalnya pakai tabel Z berarti kita perlu Z kan rumus Z-nya. Nah, di sini udah ada itunya sih pembahasannya. Cuman kalau misalnya pakai yang aku di sini, jadi rumusnya tuh seperti ini. Jadi Z sama dengan X bar min ini simbolnya itu dibacanya tuh mu dibagi sigma dibagi akar M. Mungkin kalau misalnya nggak jelas tulisan aku bisa dilihat di sini kan rumus tulisannya gimana. Nah, jadi masalahnya kan kita nggak tahu kan ini maksudnya X bar ini apa, sigma ini itu apa, dan bla-bla-blanya apa, kan simbol kita nggak tahu kan mau diisi angka apa. Soalnya kalau rumusnya kan pasti, kalau PropStat kan tuh pasti udah ada rumusnya gitu kan, biasanya di belakang soalnya gitu. Nah, yang penting itu kita udah tahu, yang penting itu kita tahu kita mau masukin apa angkanya di rumus itu. Karena kan percuma juga kan kita udah tahu rumusnya tapi kita nggak tahu cara pakainya. Jadi karena di sini kita udah tahu rumusnya ini, berarti kan kita buat ini kan X bar. X bar itu berarti adalah si ininya, si yang ditanyainnya, rata-rata ditanyainnya. Ya, jadi kan ditanyainnya kan ini 26,3 aja kan. Berarti X barnya tuh kita tulis 26,3. Lalu kita butuh ini, butuh apa namanya ini, mu. Mu itu adalah rata-ratanya, rata-rata yang di soalnya gitu. Jadi bedain X bar sama mu itu, kalau X bar tuh pokoknya yang ditanyainnya, rata-rata yang ditanyainnya. Kalau mu itu rata-rata yang di soalnya gini, yang biasa. Udah cukup jelas kan cara bedain X bar sama mu. Jadi kalau misalnya udah, kita lanjut ke ini. Di sini ada sigma atau simpangan baku, simbolnya itu kayak gini. Jadi kalau misalnya simpangan baku kan di sini jelas kan simpangan bakunya adalah 3 jam, berarti ya udah kita tulis aja 3 gitu. Dan yang terakhir itu kita butuh N. N itu adalah jumlah sampelnya. Di sini kan udah tahu kan, di sini dekatnya 20 remaja. Kalau misalnya si jumlahnya nggak diketahui, berarti kita bisa anggap jumlahnya itu 1. Tapi karena di sini ada diketahui soal 20, berarti N-nya 20. Jadi kan sampai 20, lalu yang ditanyanya adalah lebih besar dari 26,3 jam peluangnya yang ditanyakan. Jadi kita tulis itu P dalam kurung X bar lebih besar dari 26,3, terus sama dengan berapa kan. Nah, udah nih kita udah tulis semua yang diketahuinya, yang sama apa aja yang kita tulisin. Terus rumusnya juga kita udah tahu. Di sini kita tinggal masukin aja kan X bar tadi 26,3. Lalu mu-nya itu 25. Sigma-nya itu 3 dan N-nya itu berarti 20. Udah gini kan, kalau PropStat kan nggak masalah kan kalau pakai kalkulator. Jadi ya udah pakai kalkulator aja daripada salah ngitung kan. Terus kalau misalnya dari dihitung dapat hasilnya tuh 1,94. Nah, di situ kalian, ini sebenarnya opsional sih, cuman menurut aku lebih baik pakai grafiknya gitu, soalnya siapa tahu grafik itu ada poinnya sendiri. Nah, jadi kalau misalnya kita udah tahu Z-nya berapa, kan ini Z-nya 1,94 kan. Kita bikin grafiknya tuh pasti sama. Jadi udah bikin grafik kayak gini, terus udah bikin kayak gunung gini lah pokoknya, gunung gini. Lalu tengah-tengahnya di sini tuh 0. Nah, terus kan kita tahu Z-nya tuh 1,94 kan. 1,94 itu kan lebih gede daripada 0 kan, berarti letaknya tuh ada sebelah kanan angka 0. Jadi mungkin kalau misalnya kita kira-kira Z-nya ceritanya ada di sini. Kalau misalnya hasilnya Z-nya negatif, berarti nanti Z-nya ceritanya di sini. Sebenarnya karena ini positif, ya berarti kan ada di sebelah kanan. Nah, lalu kita asyik, ini kenapa hasilnya sebelah ini?
kita balik lagi ke soalnya. Di soalnya kan di sini tanyanya tuh X bar lebih besar kan? Lebih besar daripada 26,3. Pokoknya kata kunci itu lebih besar ini kan. Jadi kalau lebih besar berarti kita hasilnya tuh yang sebelah kanannya. Tapi kalau misalnya di soalnya yang ditanya lebih kecil, berarti ya udah kita hasilnya sebelah kiri aja. Lalu kita udah punya nih grafiknya. Nah, di sini kalian bisa langsung menyelesaikan soalnya. Jadi ini cuma ditulis lagi aja. Jadi P X bar lebih besar 26,3 sama dengan P Z lebih besar 1,94. Nah udah gini, kita cek dulu kan ke tabel Z-nya. Tabel Z juga kan biasanya udah ada di soalnya kan, atau kalau nggak ada itu kan tinggal di setting aja. Jadi cara pakainya tuh kan di sini katanya 1,94. Udah betul kan tabel Z? Ya tabel Z. Jadi 1,94. Nah kita pertama cek dulu kan di Z. Berarti lihat 1,94 berarti 1,9 kan ini berarti ada di baris yang ini. Lalu cek kolomnya berarti 1,94 berarti ini kan yang angka ini. Berarti ada di kolom yang ini. Berarti hasilnya tuh bakal segini, bakal 0,9738. Jadi kita langsung aja kita tulis 0,9738. Nah, lalu karena di sini itu lebih besar yang ditanya itu, jadi kita kurangin 1. Jadi 1 dikurangin si hasil Z-nya itu berapa? Si yang dari tabelnya itu. Nah, kalau misalnya yang ditanya lebih kecil, kita langsung aja. Gak usah dikurangin 1 kayak gini. Tapi karena lebih besar, kita kurangin 1. Nah, lalu udah kan kita kurangin biasa doang, hasilnya dapat 0,0262. Nah, ini sebenarnya udah selesai. Cuman kalau misalnya mau dibikin persentase, dibikin persen gitu, ya udah kan kita tinggal kali 100 saja. Kali 100 berarti jadi 2,62%. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Bang, itu kalau di itu kan di tulisannya kalau karena lebih besar makanya dikurangin 1. Kalau kecil gimana? Kalau kecil berarti nggak usah dikurangin lagi, jadi langsung misalnya di soalnya ini Z lebih kecil 1,4 berarti nanti jawabannya langsung aja 0,9738 ini. Oh, jadi nggak usah dikurangin 1 maksudnya. Iya, nggak usah dikurangin 1. Ada yang mau nanya lagi nggak? Kalau tidak ada, kita lanjut ke nomor terakhir ya. Yang nomor terakhir silakan. Tunggu sebentar ya.
Baik, lanjut ke soal yang terakhir ya. Di sini kedengeran nggak? Kedengeran Kak, kedengeran. Oke. Lanjut ke soal yang tentang regresi linear sederhana. Nah, di sini soalnya diambil dari soal UAS tahun kemarin misalnya. Di sini perhatikan data yang dituliskan pada tabel di bawah ini dari hasil pemeriksaan tekanan darah pada 6 orang subjek berdasarkan umurnya. Nah, ada 6 orang nih, 6 orang, berarti subjeknya A, B, C, D, E, F. Nah, habis itu di sini ada data umur, kemudian ada juga ada tekanan darahnya ada juga katanya. Nah, di sini kita ada dua soal A dan B. Yang A, tentukan variabel X dan variabel Y. Kemudian buat persamaan regresi antara umur dan tekanan darah di atas. Terus yang B, prediksikan tekanan darah seseorang dengan usia 50 tahun. Nah, untuk yang pengerjaannya di sini kan ada variabel umur itu X dan variabel tekanan darah Y. Nah, hitunglah jumlah dan jumlah kuadrat masing-masing variabel umur atau X dan tekanan darah atau Y. Terus buatlah tabelnya. Nah, kita tadi udah punya tabel 3 ini, subjek, umur, sama tekanan. Nah, kita nyari X kuadrat atau umur ini tadi dikuadratin. Jadi 43 kuadrat hasilnya 1849. Semuanya dikuadratin umurnya ini. Dan hasilnya yang ini X kuadrat semua. Terus kita nyari X kali Y. X dikali Y atau umur dikali tekanan darah. Nah, di sini hasilnya udah ada semua di sini. Terus kita tadi disuruh jumlahin umur, terus jumlahin tekanan darah, jumlahin X kuadrat atau umur yang dikuadratin tadi, terus X kali Y dijumlahin juga. Jadi jumlahnya seperti ini bisa dilihat. Jadi jumlahin semua data dari data-data yang udah kita dapetin tadi. Lanjut, dengan menggunakan rumus regresi linear sederhana, maka carilah nilai variabel A dan B. Nah, untuk di sini ada rumusnya. Nah, rumusnya itu biasanya udah ada di kayak kalau di soal biasanya udah di belakang kan udah dikasih tahu kalau kita UAS sama UTS biasanya kayak gitu kan. Nah, bisa dihafalin juga bisa ini. Jadi rumusnya kalau nyari A sama dengan sigma Y kali sigma X kuadrat dikurangin sigma X dikali sigma X kali Y. Ini dibagiin tadi. Terus dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangin sigma X kuadrat. Jumlah X kuadrat gitu. Pokoknya tadi udah ada datanya tadi tuh yang udah dibagiin semua tuh dimasukin ke rumusnya ini. Kita lihat ini tadi jumlah-jumlahnya. Terus kita masukin kan hasilnya tadi sigma Y 811, sigma X kuadrat ini dan semuanya udah dimasukin ke sini. Terus dijumlahin, dikurangin, terus dibagi dan hasilnya 81,05. Ini hasil A. Jadi variabel A itu 81,05. Terus lanjut ke yang B. Nah, yang B itu rumusnya juga N kali sigma X kali Y dikurangin sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangin sigma X dikuadratin. Jadi kita bisa lihat juga tadi data-data yang udah dijumlahin di tabel ini tadi. Bisa dijumlahin langsung dikurangin terus dibagi dan dibagi semuanya dan hasilnya 9,96. Maka langsung yang A tadi kita kan disuruh jadi persamaan regresi linearnya. Nah, di sini kita masukin ke dalam persamaan regresinya, yaitu ini rumusnya Y sama dengan A plus BX. Nah, sehingga persamaan garis regresi Y sama dengan A-nya tadi yang 81,05. Nah, kita masukin A 81,05. Terus yang BX, yang B tadi 0,96. 0,96 X. Jadi ini udah jadi persamaan garis regresinya. Terus lanjut ke pertanyaan yang B,
yang D tadi kita disuruh memprediksi tekanan darah untuk orang yang berumur 50 tahun. Nah, kalau disuruh prediksi, berarti kita masukin ke X-nya ini tadi. Jadi Y sama dengan 81,05 plus 0,96, X-nya dimasukin 50 tahun atau 50. Jadi X ini diganti 50. Jadi kayak 81,05 plus 0,96 dikali 50. Jadi hasilnya itu 129,25 atau sekitar 129. Nah, kalau seumpama di sini umurnya bukan 50 tahun, 50, 40 gitu pokoknya yang kita masukin tuh di X-nya. Kita ubah lagi di sini 40 gitu. Jadi seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang bingung atau kurang jelas? Atau kecepatan? Udah, cukup sampai di sini yang nomor terakhir. Bisa lanjut. Bentar, yang varian tadi mau lihat hitungan yang A sama B. Hitungan yang tadi yang kurang jelas gimana ya? Fer. Oh, oke. Bentar. Kayak gini namanya. Jadi kita masukin sigma Y itu di terakhirnya tadi 411, sigma X kuadrat, kita cek lagi deh ini sigma X kuadrat ini sigma. Tapi sigma kok kalau sigma berarti jumlahnya ada 20.399. Kita masukin di sini sama kayak yang semua juga kayak gitu. Juga ada keterangannya di data yang kita udah hitung tadi kayak gitu. Kalau mau cepet bisa pakai kalkulator daripada yang manual kan kalau di game kayak gitu bakal lama gitu. Dan hasilnya juga belum tentu benar berapa gitu. Langsung pakai kalkulator aja gitu. Oke, lanjut. Jadi ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kalau misalnya tidak ada, mungkin cukup sekian responsi dari Pemkom buat ujian khusus kali ini. Sebenarnya ini soalnya tuh ada banyak sih, masih banyak itu, ada beberapa yang kita bahas juga. Nah, jadi